Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Selamat datang di webinar Askara Soft pada pagi hari ini. Semoga Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat ya. Terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu sekalian untuk menghadiri sesi pagi ini. Sebelumnya saya ingin kenalan dulu. Perkenalkan, saya Deva sebagai moderator webinar hari ini. Dan di sesi kali ini, Askara Soft akan mengangkat tema tentang mengoptimalkan penjualan dan kolaborasi tim Bapak Ibu sekalian dengan solusi Bitrix, di mana nantinya kita akan meng-highlight 3 poin penting di webinar ini, yakni yang pertama ada bagaimana tools Bitrix dalam mendukung sales team kita untuk mengoptimalkan kinerja dan sales growth, dan yang kedua ada bagaimana tools Bitrix dapat mengoptimalkan efisiensi kolaborasi tim, dan juga pengenalan The New Bitrix Supernova. Wah, luar biasa sekali ya topik hari ini. Oke, hari ini kita berkesempatan untuk menghadirkan seorang Bitrix expert dari Askara Soft yang akan membahas lebih lanjut tentang topik kita hari ini. Oke, saya perkenalkan Bapak Frankie Arvindo. Halo, selamat pagi Pak Frankie. Apa kabar Pak? Halo, selamat pagi Mbak. Kabar baik. Wah, baik. Oke, nah sebelum Pak Frankie memulai, saya ingin menjelaskan sedikit kepada Bapak Ibu sekalian bahwa selama presentasi berlangsung, apabila Bapak Ibu ada pertanyaan, bisa dikirimkan melalui kolom chat untuk nantinya bisa kita bacakan saat sesi Q&A. Nantinya saat sesi Q&A, Bapak Ibu juga bisa open mic ya untuk dapat menyampaikan pertanyaan secara langsung juga. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, saya persilakan Pak Frankie untuk memulai webinar pagi ini. Silakan Pak Frankie. Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Deva. Oke, salam kenal semuanya. Mungkin saya akan langsung saja ke poin dari kegiatan kita pada siang hari ini. Tapi sebelum kita berdiskusi atau saya sharing lebih lanjut mengenai Bitrix, saya mohon izin untuk memperkenalkan terlebih dahulu eh, background dari perusahaan kami. Boleh tolong izin untuk share screen, dikasih akses share screen-nya, Mbak? Oke, jadi kami Askara Shop itu adalah official gold partner dari Bitrix24 ya, di mana untuk head office kami sendiri itu berada di Surabaya, sedangkan kantor perwakilan itu ada di Jakarta. Saya sendiri base-nya ada di Jakarta. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian di sini kantor yang berlokasi di Surabaya atau Jakarta dan tertarik untuk mengetahui lebih detail mengenai Bitrix setelah kegiatan kita pada siang hari ini, tidak perlu khawatir ya, kita bisa melakukan secara on-site ataupun secara online. Dan tentunya dikarenakan kami ini official partner, kami tidak hanya menjual license-nya saja, tapi untuk kebutuhan seperti konsultasi, implementasi, customization, dan juga training, tim kami sudah certified dari prinsipalnya. Untuk implementasi yang sudah kami lakukan di Indonesia sendiri ya, untuk Bitrix itu ada lebih dari 120 project. Dan tentunya cukup menarik juga ini Bapak Ibu sekalian untuk background-nya. Kita ada implementasi di pemerintahan, ada juga di perbankan, ada juga di beberapa perusahaan BUMN dan di beberapa perusahaan swasta. Mungkin ada yang sedikit bingung ya, kok bisa gitu satu aplikasi tapi bisa dimanfaatkan di beberapa industri. Bitrix sendiri ini bukan ERP kalau Bapak Ibu ketahui. Nah, memang Bitrix mempunyai beberapa fitur yang by default sudah bisa langsung kita manfaatkan. Seperti CRM, ada juga Task and Projects, ada Sites and Stores, ada juga Collaboration, lalu ada HR and Automation, dan fitur terbaru. Nah, eh, sebelumnya mungkin kita lebih mengenal yang namanya ChatGPT ya, membantu kita menyusun sebuah teks ya, atau memberikan kita ide-ide terkait campaign kita atau strategi kita. Di dalam Bitrix sendiri sudah mempunyai fitur itu ya, yang disebut dengan Copilot AI. Dan fitur ini baru saja rilis di tahun ini. Eh, dan tentu saja Bitrix ini tidak hanya bisa diakses melalui web base saja, ya. Untuk teman-teman atau tim kita yang berada di lapangan itu juga bisa dipermudahkan dengan menggunakan versi mobile apps Bitrix.
Tentunya sudah support untuk Android dan juga iOS. Nah, sebelum kita akan masuk ke saya akan mendemokan ya mengenai aplikasi Bittrex ini, tapi sebelum saya mendemokan, saya ingin sharing terlebih dahulu video terkait overview dari fitur-fitur ini. Oke. Meet Bittrex 24 Flows, a clever way of organizing tasks that are or flows. Meet Bittrex 24 Flows, a clever way of organizing tasks that are typically assigned to one department. To get started, just pick the right flow, fill out the task name and description, attach an Welcome to Bittrex 24, an online workspace designed to replace all of the SaaS solutions you might be using with a single cloud-based service. With over 12 million users, Bittrex 24 is one of the world's most popular business software solutions. It's available 99.99% of the time in 17 languages on any device and platform. At the heart of Bittrex 24 is CRM, complete with 4 other components. Tasks and projects to help you manage your work and your team, even remotely. Collaboration to communicate and collaborate online. Sites and stores to create beautiful websites and landing pages. HR and automation to help you build efficient workflows. All these components are cross-integrated and work as part of a single ecosystem. Let's take a closer look. Bittrex 24 CRM is what really ties our product together. In addition to the more or less expected features like managing your deals, inventory, customers, and sales, it gives you some really amazing possibilities. For example, you can process orders and accept payments online, run marketing campaigns, and analyze sales data. And on top of that, we've got some handy tools for customer communication, like Contact Center, and lead acquisition, like customizable web forms. The second most important component of Bittrex 24 is tasks and projects. Here you can create and manage your tasks in a way that's most convenient for you. A simple list, Kanban, calendar, or Gantt. The third component is collaboration, and that's where Bittrex 24 really shines. You get chats, online meetings, cloud file storage, online documents, and other tools you may need to maintain swift communication and productive collaboration within your team. Number 4 is Sites and Stores. This is in fact your very own website builder, capable of creating beautiful websites and landing pages where you don't have to write a single line of code. It's all done in a block-based online editor. Last but not least is our HR and automation module. With its help, you can collect task reports, manage work hours and attendance, track employee efficiency and KPIs. This ties in perfectly with our workflow automation capabilities, allowing you to streamline standardized processes like leave requests, purchase requests, expense reporting, and more. In addition to all the existing capabilities, Bittrex 24 can be enhanced via hundreds of integrations with popular third-party services and apps. Finally, we are widely supported and represented around the world by more than 2,000 partners.
Bitrix 24 partners are organizations and individuals officially certified by us to assist our clients with product implementation and customization. Our partners provide a wide variety of solutions that enhance the product performance and tie it in with local services such as telephony, payments, accounting, data transfer, and more. As you can see, Bitrix 24 has something for everyone, and that includes our plans as well. You can choose the right combination of price and features that's best for your business, or simply start your experience with a free plan. Bitrix 24, the ultimate workspace for your business, available on any platform. Learn more at bitrix24.com. Sorry, saya lupa untuk unmute. Nah, jadi tadi kita sempat melihat ya sedikit overview dari fitur-fitur yang dimiliki oleh Bitrix. Dan tentunya Bitrix ini juga memiliki melakukan update ya dalam 1 tahun itu ada 2 kali. Dan untuk update terbaru yang dirilis di bulan Juni kemarin, Bitrix menyebutnya dengan Bitrix Supernova. Oke, dan fitur ini cukup menarik karena dapat memudahkan untuk internal ya dalam melakukan pembagian tugas. Saya akan sharing mengenai video dari fitur Bitrix Supernova ini. Meet Bitrix 24 Flows, a clever way of organizing tasks that are typically assigned to one department. To get started, just pick the right flow, fill out the task name and description, attach an optional file, and it's done. The remaining fields, such as assignee and deadline, will be completed automatically. Once a task is added to the flow, it's automatically placed in a queue, where it gets picked up by the next available employee. Based on the efficiency level and other metrics, you can regulate the flow by limiting the number of incoming tasks, or manually delegating them to specific employees. Optimize your workflows and increase efficiency with Bitrix 24 Flows. Nah, jadi fitur terbaru yaitu Bitrix Flow memang cukup menarik ya, di mana pada saat pembagian tugasnya itu ya akan dilakukan secara otomatis dan tentunya bisa diubah juga ya kalau kita merasa beban tugas yang diberikan kepada masing-masing staf terlalu berat, kita bisa mengubahnya menjadi pembagian secara manual juga. Nah, mungkin kita akan langsung saja ke inti dari aktivitas kita. Saya akan mendemokan ya terkait dari penggunaan dari aplikasi Bitrix. Mungkin untuk langkah pertama untuk fitur dari CRM-nya terlebih dahulu. Oke, ini adalah tampilan dari menu CRM yang dimiliki oleh Bitrix, ya. Dan tentunya tampilan CRM yang ada di dalam mobile apps akan lebih simple daripada yang ada di web base ini, tapi secara fungsional akan tetap sama. Dan kita bisa perhatikan di sini ada beberapa menu ya, ada leads, ada deals, ada juga menu untuk inventory management ya. Jika Bapak Ibu sekalian produknya adalah menjual barang, nanti akan memudahkan juga untuk tim sales kita melihat stok barang saat ini. Jadi mereka tidak perlu menghubungi pihak admin atau tidak perlu menghubungi ke bagian warehouse ya menanyakan stok barangnya apakah available atau tidak. Ya, jadi semuanya bisa dilakukan dalam menu CRM. Dan untuk berkomunikasi dengan customer, ya, baik itu outgoing atau incoming, Bitrix juga sudah menyediakan modul contact center. Modul contact center ini tentunya akan sangat membantu sekali untuk teman-teman sales ya dan juga teman-teman teknisi dalam mengakses atau melihat ke belakang kendalanya apa sebetulnya. Terakhir komunikasi itu seperti apa? Ya, kita di sini sudah menyediakan beberapa platform untuk diintegrasikan dengan Bitrix seperti email,
ada juga teleponi. Kalau Bapak Ibu sekalian sudah menggunakan sistem VoIP atau IP-PBX, kita tinggal colokkan headset saja. Implementasi ini yang kami terapkan di kereta cepat atau di WUS ya, di mana sistem call centernya mereka itu menggunakan aplikasi Bittrex. Jadi para agent di sana itu tinggal mencolokkan headsetnya saja ke laptop. Jadi setiap ada isu, baik itu melalui telepon, email, WhatsApp, ataupun sosial media seperti Facebook dan Instagram, para agent yang ada di WUS itu akan menjawabnya langsung dari aplikasi Bittrex ini. Jadi mereka nggak perlu pindah-pindah. Sehingga pada saat ada komunikasi, ya, ada follow up dari customer itu, agent selanjutnya dia bisa langsung melihat terakhir percakapannya apa. Dia bahkan bisa memplay recording sebelumnya. Nah, ini memudahkan ya untuk men-solve sebuah isu atau sebuah tiket tentunya. Oke, dan saya akan mendemokan untuk cara komunikasi. Oke, sebentar. Sepertinya saya belum mendapatkan akses. Mohon sebentar. Oke. Nah, jadi untuk setiap percakapan yang masuk, baik itu dari WhatsApp, Facebook, live chat, Instagram, ataupun Telegram dan juga Viber, ya, itu semuanya akan masuk melalui media channel kontak center ini. Tentunya nanti bisa dibedakan juga ini masuknya dari mana. Dan ini ada beberapa case ya atau contoh percakapan yang masuk. Oke, saya akan menjawab yang ini. Dan kalau kita merasa saya tidak begitu paham dengan cara menjawabnya atau tidak pede nih, kita bisa menginvite ya senior kita untuk membantu menjawab tiket yang diberikan oleh customer kita ini. Atau mungkin ini bukan bagian saya, ini ternyata bagian untuk finance nih, menanyakan terkait pajak ya, atau meminta untuk mendapatkan cara instalasi ya. Jadi saya perlu untuk memforward ke bagian teknisi. Nah, kita bisa langsung mentransfer percakapan ini ke departemen terkait ya. Jadi modulnya di sini sudah tersedia. Dan tentunya kita juga bisa mengirimkan file langsung dari aplikasi Bittrex ini. Oke. Dan hal ini juga bisa dilakukan di mobile apps kita juga. Ya, mobile apps Bittrex. Jadi menjawab pertanyaan dari customer dan juga menghubungi customer tidak harus menggunakan web base-nya, tapi kita tetap bisa menggunakan mobile apps kita juga. Oke. Dan untuk pembuatan dari customer-nya juga itu cukup simple. Kita bisa langsung masuk ke dalam menu create. Di samping kiri ini adalah profile dari customer kita ya. Kita tinggal isikan saja. Tentunya Bittrex juga menyediakan field-field di sini tidak paten ya Bapak Ibu sekalian. Kita bisa melakukan custom field. Kalau kita merasa kita membutuhkan informasi tapi field-nya tidak ada di sana. Nah, kita bisa langsung masuk ke create field. Di sini ada tipe atau kategori field yang ingin kita gunakan, bisa kita pilih saja di sini. Oke, jadi cukup fleksibel dari aplikasi ini sendiri. Dan tentunya untuk tampilannya akan seperti ini.
nantinya. Di sebelah kiri ini adalah informasi dari customer kita. Ini adalah responsible-nya, sales yang menghandle customer ini atau agent yang sebelumnya pernah menghandle customer ini. Dan source-nya ya, customer ini kita dapatkan dari mana? Ini informasinya kita dapatkan dari live chat. Dan di sebelah kanan atas ini adalah activity kita, atau kalau kita ingin melakukan komen, kita bisa langsung tinggalkan di sini ya. Seperti ini, tentunya kita juga bisa attach file ya. Setiap aktivitas yang kita lakukan dari customer ini akan langsung mengupdate kepada customer journey-nya. Dan di sini kita bisa melihat ada open channel, ya, percakapan dari agent kepada customer tersebut itu bisa dilihat. Nah, oke. Lalu kalau kita merasa kita perlu membuatkan tugas untuk customer ini, kita bisa langsung masuk ke dalam menu task. Di dalam menu task ini, ya, kita bisa memasukkan judul tugasnya, lalu kita bisa menjabarkan detail tugas yang ingin kita berikan, dan kita bisa melampirkan file pendukung jika ada, ya, seperti desain gambar, mungkin dari end user kita sudah memberikan RFP, jadi kita mau melampirkan RFP-nya kepada tim teknisi, itu juga bisa. Atau kita membutuhkan untuk membuatkan checklist, ya. Nah, seperti ini. Kita jadi akan membuatkan beberapa checklist, itu juga bisa. Oke. Dan di dalam menu task, ya, assignee ini orang yang akan bertanggung jawab. By default, dia akan mengarahkan kepada sang kreator. Lalu ada opsi created by, ya, atau kreator, dan ada participants, dan juga ada observer. Di bagian ini kita tinggal mengganti saja. Saya akan mengassign kepada Pak Agus untuk tugas ini. Nah, nanti saya akan meminta untuk Pak Agus melakukan activity ya Pak ya, untuk mensubmit supaya Bapak Ibu sekalian di sini bisa melihat ya outputnya seperti apa. Lalu di sini kita bisa menambahkan juga partisipan. Kalau kita merasa tugas ini terlalu berat, ya tidak bisa diselesaikan oleh satu orang. Jadi kita membutuhkan teman-temannya membantu. Nah, kita bisa tambahkan mereka di dalam participants, ya. Tapi untuk saat ini saya tidak akan menambahkan. Dan ada juga kebutuhan untuk observer. Kita bisa meng-assign supervisor-nya itu sebagai observer. Jadi supervisor tersebut dari departemen tersebut nanti tidak akan kaget kalau misalnya dia melihat kok ruangan tim saya kosong, pada kemana semua. Nah, jadi dia akan mendapatkan notifikasi terkait tugas yang saya berikan kepada timnya. Lalu ada juga deadline, ya. Di sini kita bisa mengatur untuk pembuatan deadline, ya. Saya akan men-set ini di tanggal sampai dengan tanggal 5 Juli. Dan tentunya Bapak Ibu pasti mempunyai pertanyaan, apa yang menjadi penentu kalau tugas yang disubmit ini sudah sesuai dengan ekspektasi saya atau tidak? Kita bisa mengaktifkan ya option itu di dalam check task upon completion. Jadi sewaktu kita mengaktifkan check task upon completion ini, pada saat Pak Agus mensubmit tugas yang saya berikan, statusnya itu tidak akan langsung finish, tapi akan waiting for approval. Saya sebagai sang pemberi tugas akan melakukan review terlebih dahulu, dan kalau saya rasa tugas ini sudah sesuai dengan ekspektasi saya, maka saya bisa mengklik approve atau accept. Tapi kalau saya merasa tidak sesuai, ada yang kurang nih Pak, tolong ditambahkan. Saya bisa memberikan feedback seperti itu dan saya bisa reject. Maka dia perlu melakukan revisi. Dan ada juga opsi assignee can change plan end date and deadline. Kalau kita
nonaktifkan, berarti tugas yang saya submit, deadline-nya yang saya berikan untuk disubmit sebelum tanggal 5, itu harus dia submit sebelum tanggal 5. Dia nggak bisa mengubah, karena kalau dia telat, maka akan mempengaruhi performance dia atau KPI dia. Di sini kita memberikan batasan waktu tanggal 5 jam 7 malam. Oke, saya akan memberikan tugasnya. Oke, mari kita tunggu untuk balasannya. Jadi, pada saat tugas itu diberikan, dia akan langsung secara otomatis menambah di dalam customer journey ini. Oke, di sini notif sudah kita dapatkan bahwa tugasnya sudah di-close oleh Pak Agus. Nah, tapi itu tidak betul-betul close karena di sini ada requirement yang perlu action yang perlu kita lakukan ya. Apakah kita merasa tugasnya ini sudah oke atau belum? Accept as completed atau return for revision. Dan di sini kita juga bisa melakukan komunikasi ya. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa memberikan feedback. Oke. Lalu kita akan accept as completed. Dan tentunya kita juga bisa memberikan rating positif atas tugas yang sudah dia submit. Setiap aktivitas yang terjadi di dalam modul CRM ini selama dilakukan melalui Bittrex, baik itu web-based ataupun mobile apps Bittrex, itu akan langsung mengupdate secara otomatis di dalam aplikasi ini. Lalu kalau kita merasa customer ini tertarik ya, dan kita ingin mengecek stok barang, itu juga bisa langsung kita update di sini melihat kondisi barangnya. Oke, nah ini terkait dari pengisian atau untuk komunikasi dari kita bersama customer kita. Dan tentunya kita bisa melihat di sini ada beberapa opsi tampilan yang bisa kita manfaatkan. Ada Kanban ya, mungkin kita terbiasa dengan sistem drag and drop, atau kita lebih nyaman dengan tampilan list, tinggal kita ubah saja, atau kita ingin menggunakan berdasarkan tampilan activities-nya. Jadi saya mau mengetahui mana yang lebih dekat dengan deadline, ya, atau dengan tampilan kalender. Jadi tinggal nyamannya dari sisi user saja untuk tampilannya seperti apa. Dan untuk tampilan Kanban ini sendiri, stages di sini bisa kita sesuaikan. Jadi tahapan di sini tidak paten sifatnya. Kita bisa merename mereka. Mohon maaf. Oke, lalu kita bisa menambahkan juga. Oke, seperti ini. Dan ini bisa kita tambahkan ya, tidak ada batasannya. Jadi menyesuaikan dengan bisnis proses yang kita miliki. Salah satu fitur yang dimiliki oleh Bittrex yang cukup menarik juga adalah automation rules. Ada beberapa case yang pernah saya hadapi ya, di mana aplikasi Bittrex-nya ini diintegrasikan dengan aplikasi existing yang mereka miliki. Sebagai contoh, sistem POS-nya mereka. Atau ada juga yang mengintegrasikan Bittrex dengan sistem ERP-nya mereka. Jadi pada saat ada customer melakukan pembayaran, ERP akan langsung memberitahukan Bittrex bahwa status customer ini sudah paid. Tapi kalau misalnya ada customer yang belum melakukan pembayaran dan sudah lewat nih dari masa tenggat waktunya, Bittrex akan mengirimkan notifikasi reminder secara otomatis kepada mereka dengan memanfaatkan modul sales automation ini. Di sini kita bisa memanfaatkan customer communication, ya. Notifikasi ini bisa dikirimkan juga melalui email, SMS ataupun WhatsApp. Ya, jadi untuk Bapak Ibu yang bergerak di industri yang ada metode pembayarannya bulanan, ya dapat memanfaatkan modul ini juga.
Tentunya ini akan menginfokan juga kepada tim sales-nya yang bertanggung jawab atau tim collection ya, untuk melihat statusnya dan bagaimana feedback-nya. Setiap kali kita kirimkan reminder, ada feedback tidak dari mereka. Oke, sudah 3 kali nih kita kirim, ternyata tidak ada tanggapan dari mereka. Nanti sistem akan mengirimkan secara otomatis kepada tim collection dalam bentuk sebuah tugas. Jadi tim collection akan mendapatkan notifikasi dan akan mendapatkan tugas. Oke, saya mendapatkan tugas melakukan kunjungan nih kepada salah satu customer kita. Nah, untuk melakukan reminder atas tunggakannya dia. Nah, di sini kita bisa melihat opsinya ada send email to customer, ada juga send SMS to customer. Untuk SMS ini nantinya kita bisa ubah providernya menjadi WhatsApp. Oke. Lalu ada opsi juga employee alerts. Nah, tentunya kan dari Bapak Ibu sekalian ingin ya setiap database yang dimiliki oleh tim sales kita itu selalu dilakukan update, selalu dihubungi. Ya, baik itu sekedar hanya say hi atau follow up hasil meeting sebelumnya atau follow up penawaran yang sudah kita kirimkan, ya. Jadi di sini kita bisa menambahkan notifikasi supaya pada saat ada database dari customer kita yang tidak di follow up dan sudah melewati waktu katakanlah 7 hari. Nanti sistem akan mengirimkan reminder. Bisa dikirimkan kepada supervisornya atau bisa dikirimkan juga kepada sales tersebut. Leads ini sudah lewat dari 7 hari, tidak ada aktivitasnya. Tolong di follow up. Dan tentunya kata-katanya bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Oke. Nah, ini untuk task ya. Jadi secara otomatis kita bisa membuatkan task kepada customer kita ini juga. Oke. Untuk setiap aktivitas atau performance yang dimiliki oleh tim sales kita sendiri itu, nanti kita bisa dapatkan dia di dalam sales funnel. Oke, di sini adalah performance dari tim sales kita. Tentunya kita bisa melakukan filtrasi juga. Kita ingin melihat punyanya siapa. Oke, by user itu bisa dilakukan. Reporting periode juga bisa disesuaikan ya. Saya mau lihat 90 hari terakhir. Nah, kira-kira performance kita bagaimana? Oke, dan di sini kita juga bisa melihat laporan dari barang yang kita miliki. Oke, dan kalau kita melakukan iklan di dalam Google Ads, Facebook Ads, ataupun di Instagram Ads, kita bisa mendapatkan informasi return of investment yang kita miliki. Kita melakukan iklan di Instagram sebanyak 300.000. Nah, ada berapa yang melakukan klik? Ada berapa yang melakukan ada berapa yang view? Ada berapa yang klik? Ada berapa yang melakukan pendaftaran? Berapa yang membeli dan berapa yang membayar? Report itu nanti bisa kita dapatkan di dalam advertising ROI ini. Oke. Nah, nanti mungkin untuk lebih lanjut terkait tampilan reportnya seperti apa, ya kalau Bapak Ibu sekalian tertarik untuk mengetahui, kita bisa melakukan sesi one-on-one session nantinya. Oke. Nah, ini terkait dari modul CRM, tentunya kita juga bisa mengatur ya untuk akses permissions. Ada beberapa perusahaan yang mempunyai bisnis proses itu di mana antar tim sales itu tidak bisa saling melihat. Atau ada juga yang memperbolehkan, mengizinkan untuk masing-masing sales itu saling melihat. Itu semua nanti bisa diatur di dalam settings, lalu permissions dan juga access permissions. Jadi cukup fleksibel.
Oke, kami mempunyai klien juga, dia bergerak di bidang kuliner, ya. Jadi mempunyai lokasi di beberapa kota seperti di Jakarta, ada juga di Bandung, ada di Jogja, di Malang dan sebagainya, ya. Mereka memberikan kebebasan, ya, selama itu masih dalam satu area, jadi bisa saling melihat. Tapi kalau antar kota itu tidak boleh saling melihat. Nah, karena mungkin ada kebijakan yang berbeda atau mungkin pemiliknya itu berbeda-beda, jadi mereka ingin database-nya itu tidak tersebar atau tidak di-sharing dengan kota lain. Oke, nah selanjutnya saya akan menampilkan untuk menu yang task and projects yang ada dalam aplikasi Bittrex ini. Tadi saya mendemokan terkait task, ya. Di sini sekarang saya akan menunjukkan dari menu projects yang ada dalam aplikasi Bittrex ini. Untuk menu task and projects ini, klien kami yang paling banyak menggunakan itu dari sektor pemerintah. Salah satu klien saya itu dari Kominfo SDPPI, ya, Dirjen SDPPI. Mereka memanfaatkan modul dari task and projects ini. Jadi masing-masing direktorat nantinya akan memiliki proyeknya sendiri atau work group-nya sendiri, sehingga memudahkan dari eselon 2-nya melihat aktivitas di bawah itu seperti apa. Jika dia ada proyek yang dia delegasikan ke bawah, itu sudah sampai mana? Kalau ada kendala, kendalanya di mana? Itu semua bisa prosesnya bisa kita tracking melalui aplikasi Bittrex ini. Jadi ada project ini tentunya ada deadline-nya, start dan juga end date-nya, lalu ada work group. Nah, kita akan menggunakan project. Oke, saya akan menamakan project implementasi Bittrex. Dan di sini ada 3 kategori, ada public, private, dan juga hidden. Ya, tinggal kita memilih, kita nyamannya itu, bukan nyamannya bagaimana, tapi public semuanya bisa mengakses. Private, hanya orang-orang yang diundang saja yang bisa mengaksesnya, sedangkan hidden ini hanya orang yang ada di dalam saja yang mengetahui ada project ini. Jadi dia akan tidak bisa dilihat ya oleh siapapun, kecuali oleh admin yang menggunakan admin mode. Kalau dia tidak menggunakan admin mode, dia tidak akan mengetahui bahwa ada project itu. Kita akan mengatur yang menjadi public, moderator, kita bisa masukkan langsung kira-kira siapa, dan siapa yang akan terlibat di dalam project ini. Oke. Nah, yang menariknya dari aplikasi Bittrex ini, jika kita memanfaatkan fitur project dan kita ada mengupload dokumen atau file di dalam project ini, dia akan langsung tersimpan di dalam satu folder. Jadi tidak akan berantakan. Nah, mungkin di tempat Bapak Ibu saat ini lebih condong berkomunikasi, mengirimkan file melalui email atau WhatsApp, ya. Itu pasti akan jangka panjang pasti akan kesulitan untuk men-tracking. Kemarin sih ada kirim dokumen ini melalui mana ya? Apalagi kalau misalnya kita kirim lewat WhatsApp, lalu teman yang mengirim itu sudah mendelete, sedangkan kita yang menerima belum sempat mendownload, harus meminta lagi sama dia. Bisa kirimin nggak? Nah, tapi kalau di aplikasi Bittrex ini, setiap file yang dikirim itu akan disimpan di dalam storage-nya Bittrex. Ya, jadi tidak akan membebani juga dari device Bapak Ibu sekalian. Nah, ini folder yang sudah disiapkan jika ada file yang dikirim untuk project implementasi Bittrex ini. Dan kita akan masuk ke menu task-nya, ya. Ada tampilan list, ada juga
Kanban, ya, tentunya sifatnya drag and drop, kita bisa tambahkan juga dan kita bisa rename. Ada juga deadline, ada planner, ada kalender, dan yang terakhir itu ada Gantt. Nah, kalau saya pribadi lebih nyaman menggunakan untuk tampilan Gantt-nya, karena kita bisa melihat berdasarkan hari di sini. Kita akan membuat tugasnya. Oke, saya tidak akan mengubah yang lainnya. Saya akan tetap, jadi tugas ini dari saya untuk saya. Saya akan menambahkan durasinya. Di sini ada tahapan implementasi. Oke. Dan di dalam tahapan implementasi ini ternyata ada bagian-bagian tugas yang lainnya. Kita bisa menambahkan subtask dari masing-masing tugas. Oke. Jadi kalau misalnya kita perhatikan di sini, implementasi ada tanda plus, ya, itu menandakan tugas ini mempunyai subtask. Ada dua, ada pengembangan tahap 1 dan pengembangan tahap 2. Oke, mohon maaf. Kalau kita bisa sambungkan seperti ini. Jadi, jika pengembangan tahap 1 ini mengalami kemunduran, delay, maka itu akan mempengaruhi ya tugas-tugas yang lainnya jika disambungkan. Tentunya setiap pergerakan atau perubahan yang terjadi itu akan meninggalkan histori atau akan ada lognya. Kita perhatikan di sini ada history. Ini akan mengupdate secara real time, ya. Oke, ini jadi akan langsung terus mengupdate. Dan pada saat saya mendapatkan notifikasi, lalu saya ingin mensubmit tugas ini, aktivitas itu bisa dilakukan juga melalui mobile apps-nya Bittrex. Jadi saya mendapatkan tugas, saya nggak harus buka laptop, tapi saya bisa juga melakukannya di dalam mobile apps. Jadi untuk tim yang melakukan, khususnya yang lebih sering di lapangan, ya, seperti mungkin tim teknisi, ya, dia akan lebih mudah ya melakukan reporting atau mendapatkan notifikasi jika menginstal aplikasi Bittrex di HP-nya juga. Oke, nah lalu kita juga di sini memiliki menu flows yang tadi sempat dilihat di dalam video. Jadi di sini sudah tersedia ada beberapa template flow. Tentunya kalau kita merasa, oh ini tidak sesuai dengan, saya ingin membuat flow terbaru, kita bisa langsung masuk ke dalam menu new flow saja. Jadi pada saat ada tugas yang ingin kita bagikan ke satu departemen, oke, nanti sistem akan membagikan secara otomatis. Dia akan melihat mana yang beban kerjanya paling sedikit, dia akan lempar ke sana. Kalau kita buat pengaturannya, pembagiannya berdasarkan antrian, ya. Tapi kalau kita buat ya secara manual, maka sang supervisor itu harus membagikannya langsung. Oke, di sini juga ada
efisiensi, kita bisa melihat berapa efisiensi yang saya miliki. Efisiensi ini penghitungan itu diambil dari tugas yang diberikan kepada saya, apakah apakah saya selesaikannya melewati deadline atau sebelum. Jadi bukan tugas yang dibuat oleh saya sendiri untuk saya, itu tidak akan menghitung efisiensi. Ya, tidak akan menambah efisiensi. Jadi harus yang diberikan oleh orang lain. Dan kita juga ada opsi supervising di sini, di mana dari masing-masing departemen bisa melihat aktivitas yang dimiliki oleh timnya itu seperti apa. Di dalam Bittrex ini memiliki company structure yang bisa kita atur nantinya. Saya di bagian atas sini, jadi saya bisa melihat performa yang dimiliki oleh Mbak Deva dan juga Pak Agus. Ya, itu seperti apa? Beban tugasnya mereka itu ada berapa banyak? Ya, efisiensinya berapa persen? Di beberapa klien kami, seperti di pemerintahan, ya ada yang memanfaatkan efisiensi ini menjadi tolak ukur untuk performa bulanan mereka atau tahunan. Bahkan ada yang melakukan pengembangan di mana setiap tugas itu akan diberikan bobot, ya bobot tugas. Jadi tidak hanya penilaian yang seperti tadi saya lakukan positif dan negatif, tapi akan ada penilaian 0,1, 0,2 dan seterusnya. Sehingga di akhir tahun kalau dari pihak SDM mereview apakah dia sudah mencapai ya minimum bobot yang diterapkan oleh internal atau belum. Dan di sini juga kita bisa melihat ada reports-nya terkait involvement dari masing-masing employee, ya. Kalau kita ingin membuat report sendiri, nanti bisa langsung masuk ke dalam menu Add Report. Oke, nah sepertinya sekian dari saya untuk modul CRM dan juga Task and Projects, mengingat waktu kita hanya sampai jam 11 saja. Nah, mungkin sekarang kita akan masuk ke dalam sesi tanya-jawab. Silakan Mbak Deva. Oke. Pak Franky, terima kasih banyak atas pemaparannya. Benar-benar luar biasa sekali ya. Jadi memang banyak sekali fitur-fitur yang sudah disediakan oleh Bittrex. Istilahnya all in one gitu ya Pak ya. Oke, silahkan kalau misalkan dari Bapak Ibu sekalian ada pertanyaan, bisa langsung on mic aja atau bisa sampaikan di kolom chat. Oke, dari Pak Tri Hartono ini. Pak Tri, Ya. bisa open mic. Oke, silahkan Pak Tri. Oke, terima kasih. Selamat pagi, Mbak Deva, Pak Franky. Perkenalkan saya Pak Tri. Sebelumnya sebenarnya saya sudah beberapa kali sih eh, berhubungan ya dengan Bittrex waktu itu sama Mas Gilang. Cuman saya pengen make sure lagi terkait dengan fitur Task and Project nih, Pak Franky. Eh, ini ada case di mana kalau misalkan usernya dia lebih nyaman untuk task and project-nya itu biasanya kan pakai Excel sheet lah istilahnya misalkan. Nah, kalau di Bittrex ini yang update terbarunya, apakah tampilan task and project-nya itu bisa disesuaikan dengan kayak misalkan tampilan tabel, atau misalkan ada nggak fitur yang memungkinkan usernya ngerjain dari Excel dulu, terus hasilnya diupload ke Bittrex untuk task and project-nya. Seperti itu, Pak Franky. Terima kasih. Oke, baik Pak. Jadi di aplikasi Bittrex ini kita ada online dokumen sebetulnya Pak, di mana kita bisa memanfaatkan juga. Ini hampir sama dengan modul Google Sheet ya, yang dimiliki oleh Google Sheet. Jadi kita bisa membuat dokumen Excel di sini. Nanti tentunya bisa juga menggunakan rumus, ya. Dan
bisa juga kita invite teman kita untuk bergabung di dalam. Jadi bisa ngerjain kerja kelompok lah ya, mungkin istilahnya itu bisa. Nanti setiap perubahan yang dilakukan oleh teman kita juga bisa kita lihat. Dia merubah yang bagian mana nih. Dan tentunya akan ada versioning juga, Pak. Kalau kita merasa, oh, yang terbaru ini kurang pas, saya mau balik ke yang sebelumnya. Itu bisa. Nanti, setelah kita sudah selesai dari tugas sheet yang kita kerjakan, nah, kita bisa upload Pak My Drive. Seperti ini. Nah, ini. Dan tugas hasil laporannya itu akan berada di atas. Tapi kalau misalnya, oh, saya lebih nyaman menggunakan Google Sheet, ya. Kira-kira bisa nggak? Possible nggak sih saya ngambilnya langsung dari Google Sheet aja gitu. Saya kerjakan di sana, nanti saya tinggal ngambil dari Bittrex. Itu juga bisa kita lakukan. Kita bisa mengsinkronize kita punya Google dengan Bittrex. Sifatnya nanti akan mendownload. Jadi kita akan tarik dari file tersebut dari Bittrex ya. Akan dilakukan dari Bittrex ya, kita ambil dari Google Docs-nya. Nah, jadi ada dua opsi, Pak. Kalau ingin dilakukan secara online. Tapi kalau ingin secara upload juga itu bisa, ya. Tadi ada opsinya upload from local files atau from My Drive. Oke. Kira-kira bagaimana Pak Tri? Apa cukup menjawab? Ya, sudah cukup, Pak Franky. Terima kasih. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Tri Hartono atas pertanyaannya. Semoga cukup menjelaskan ya. Oke, selanjutnya kita ada pertanyaan di kolom chat dari Nurul. Halo, saya ada pertanyaan terkait penyimpanan. Apakah data akan disimpan di mana ya, Pak? Oke, pertanyaan dari Bu Nurul ini ya. Oke, silakan Pak Franky. Oke, untuk data yang akan disimpan itu, saya mohon maaf di awal saya lupa menyampaikan, Bittrex itu ada dua versi, ada versi cloud, dan yang kedua itu ada versi on-premise. Untuk versi on-premise, setiap data yang akan di-upload itu akan disimpan di dalam servernya kita. Jadi servernya itu akan dikembalikan kepada masing-masing end user. Tapi kalau misalnya menggunakan versi cloud, ya, datanya itu akan disimpan di servernya Bittrex. Bittrex mempunyai untuk database dari Bittrex itu sendiri berlokasi ada sebanyak 16 data center, ya, dan tentunya sudah memiliki ISO juga. Jadi tidak perlu khawatir terkait dari security atau keamanannya. Baik, jadi pastinya aman ya, bisa dijamin. Oke, terima kasih Ibu Nurul atas pertanyaannya. Oke, jika ada pertanyaan lagi, silakan Bapak Ibu, silakan bisa langsung ketik aja di kolom chat atau bisa langsung on mic aja. Oke, mungkin sambil nunggu pertanyaan yang lain, kita bisa ngobrol sebentar ya Pak Franky untuk kira-kira gimana sih kalau misalnya terkait implementasinya ya Pak Franky, kalau misalkan ada perusahaan mau menggunakan Bittrex, itu proses implementasinya seperti apa ya Pak? Oke, baik. Dikarenakan kami di sini adalah lokal partner dari Bittrex, jadi untuk implementasinya tentunya akan ada tahapan mulai dari requirement gathering terlebih dahulu, ya. Jadi tim kami akan melakukan assessment terkait kebutuhannya seperti apa, bisnis flow-nya bagaimana, lalu kami akan buatkan blueprint-nya. Nanti dari blueprint-nya ini sendiri akan ada persetujuan terlebih dahulu dari kedua belah pihak, apakah sudah sesuai dengan ekspektasi atau belum. Dan lalu kita akan langsung masuk ke tahapan instalasi dan juga konfigurasi. Tentunya kalau dari pihak klien memiliki kebutuhan, ya, di luar
dari aplikasi Bittrex. Sebagai contoh, di beberapa klien kami membutuhkan dokumen manajemen sistem, dan ternyata itu possible untuk kita lakukan di aplikasi Bittrex. Atau integrasi dengan ERP. Tim kami Askarasoft itu juga sudah certified dari prinsipalnya. Jadi semua pengembangan itu akan dilakukan oleh lokal partner dari Askarasoft. Nanti setelah pengembangan dilakukan, kami akan memberikan pelatihan juga, ya. Dan setelah pelatihan dilakukan, setelah melewati masa go live, tim Askarasoft tidak akan meninggalkan begitu saja, tapi tetap akan melakukan pendampingan juga. Tentunya setiap produk yang kita berikan, kita berharap akan ada support ya. Nah, disinilah lokal partner ya akan membantu. Kalau ada kendala atau mungkin ada dibutuhkan konsultasi terkait modul-modul terbaru Bittrex ya, di mana mereka merasa cukup menarik, bisa langsung hubungi kami. Nanti akan kita atur jadwal meeting, akan kami bantu sharing how to use-nya. Baik, terima kasih Pak Franky. Untuk proses implementasinya kira-kira berapa lama ya Pak? Kembali ke kebutuhan. Untuk yang standarnya Bittrex ya, itu bisa memakan waktu 1-2 minggu. Tapi kalau ada pengembangan itu yang perlu kita review atau pelajari terlebih dahulu pengembangannya seperti apa. Oke, siap. Kemudian ini ada pertanyaan dari Ibu Via. Selamat siang, saya ada pertanyaan terkait Bittrex. Apakah bisa disesuaikan dengan alur kerja kami atau semacam di custom? Ini sepertinya similar sama yang barusan Pak Franky jelaskan ya Pak ya? Iya, oke. Jadi untuk Bittrex ini cukup fleksibel, ya, khususnya yang versi on-premise edition, di mana versi on-premise ini source code-nya akan diberikan, Bu. Jadi kita bisa menyesuaikan dengan bisnis proses yang kita miliki. Karena kan ada beberapa aplikasi yang sifatnya kaku. Ya, kita yang harus mengikuti mereka. Kalau untuk Bittrex ini cukup fleksibel. Kita Bittrex yang akan mengikuti dari bisnis flow yang dimiliki oleh masing-masing end user. Maka dari itu, di portofolio kami sendiri, industri yang menggunakan aplikasi Bittrex ini cukup banyak, tidak hanya dari 1 atau 2 industri saja. Mulai dari pemerintahan, ada perbankan, ada juga asuransi, atau ada perusahaan BUMN yang bergerak di bidang jasa, ada juga perusahaan swasta yang bergerak di bidang produk yang menjual barang. Wah, oke, luar biasa sekali Bittrex ini memang ya. Oke, semoga itu udah bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Via ya, Ibu Via. Terima kasih atas pertanyaannya juga, Ibu Via. Oke, sepertinya tidak ada lagi yang mau bertanya, Pak Franky ya. Oke, terima kasih banyak kepada Pak Franky atas pemaparannya hari ini dan insight-insight-nya tentang Bittrex. Terima kasih banyak ya Pak Franky. Terima kasih banyak juga untuk Bapak Ibu sekalian atas partisipasinya untuk menghadiri sesi webinar Askarasoft hari ini. Dan untuk Bapak Ibu yang mau explore Bittrex lebih dalam, bisa menghubungi tim sales Askarasoft langsung ya. Oke, sekedar informasi aja bahwa Askarasoft nantinya akan terus mengadakan sesi webinar seperti ini dan tentunya dengan topik-topik yang nggak kalah menarik. Jadi akan lebih mendalam dan tentunya sangat beneficial untuk Bapak Ibu join di webinar kami selanjutnya. Oke, karena sudah hampir jam 11 siang, baik kalau begitu saya Deva Ainita Safitri dari Askarasoft izin pamit undur diri. Semoga sehat selalu dan sukses selalu buat kita semua. Oke, selamat siang dan have a good day everyone. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.